Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang mana di pagi hari tanggal 29 Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua petanda bahwasannya kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak masih orang mungkin yang lebih kuat fisiknya dari kita, yang lebih banyak ilmunya dari kita, yang lebih banyak hartanya dan lebih tinggi jabatannya dari kita. Akan tetapi tidak Allah inginkan orang tersebut untuk dekat dengannya. Maka orang itu tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih pintar, mereka lebih kuat fisiknya. Banyak yang lebih kuat fisiknya tidak pernah sholat subuh. Banyak yang lebih kuat fisiknya tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Makin akhir zaman kita melihat di kebanyakan umat Islam itu makin banyak yang tidak merasakan kayak bulan puasa ini bulan puasa. Tambah biasa orang tidak berpuasa. Mungkin 10 tahun yang lalu untuk minum es teh di pinggir jalan siang bolong Ramadan dan ngerokok itu malu mungkin. Tapi sekarang uang sudah banyak katik malu. Minum, makan di pinggir jalan. Dia muslim, lebih kuat badannya. Rasa malu mulai terkikis dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu realitanya sekarang begitu. Yang kita saksikan begitu sekarang. Rasa malu makin terkikis dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sesuai prediksi Nabi besar Muhammad bahwasanya makin akhir zaman makin sedikit orang punya malu. Bukan punya malu yang dimaksud Nabi malu tidak mau duduk di depan, bukan. Malu, tidak punya malu dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda bahwasannya nanti kiamat akan datang pada umat yang enggak punya rasa malu. Sampai-sampai kata Nabi akan ada satu masa, yaitu masa kiamat akan datang. Di masa tersebut laki-laki dan perempuan berbuat zina di pinggir jalan tanpa rasa malu. Tidak malu lagi. Di pinggir jalan. Ada orang mau lewat, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang lewat ini pun tidak punya rasa ghirah, rasa cemburu terhadap agama. Dia katakan kepada orang yang sedang berzina itu, minggir sedikit, aku mau lewat. Cuman nyuruh minggir karena dia nak lewat.
bukan dimarahi, bukan dinasehati, bukan ditegur, tapi cuma nyuruh minggir karena dia pengen. Rasa malu tidak ada dari umat pada saat itu, dan rasa cemburu terhadap agama, amar ma'ruf nahi mungkar, juga tidak ada dari umat pada saat itu. Disitulah kata Nabi Muhammad, Allah akan kirimkan kiamat. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini kita saksikan ma'asyiral hadirin, mulai sedikit demi sedikit rasa malu dari umat Islam mulai terkikis, sehingga kayak bulan Ramadan bukan Ramadan, bulan puasa bukan bulan puasa. Ini termasuk tanda sudah dekat akhir zaman. Mudah-mudahan kita terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga agar kita selalu bisa melaksanakan ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah, kita, istri kita, anak kita, semua keluarga dan kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merasa kita digampangkan masih oleh Allah untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, digampangkan untuk bangun sholat subuh, digampangkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan atau nggak perlu kita itu nunggu hasil. Ya Allah, mana hasil aku selama ini ibadah? Nah, itu orang yang nggak paham urusan yang berkaitan dengan Allah begitu. Ketika dia beribadah, dia minta hasilnya dari Allah. Pengen hasil yang kelihatan dengan mata. Ya Allah, aku ini puasa sebulan. Ngapa tidak dapat THR di akhir puasa? Aku puasa sebulan ya Allah. Ngapa Sarah beli baju baru? Itu ada orang yang tidak puasa, tapi baju baru beli duluan dia. Nah, jadi kata ulama tasawuf, ulama tazkiyah mengatakan, ketika kita sudah Allah giring untuk menghadapnya, itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya, atau dunia kita susah misalkan, tapi kita digiring sama Allah untuk sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid, sedangkan ada orang lain yang nikmatnya dunianya dibukakan oleh Allah, tapi ditutup pintu ibadahnya, itu orang yang celaka. Insya Allah kita termasuk orang yang selamat. Itu orang bukan nikmat yang Allah berikan, melainkan nikmat. Nikmah dan nikmah itu beda. Nikmah itu adalah musibah. Kalau dunia yang Allah berikan kepada kita dan dunia tadi menjadi hambatan agar kita dekat dengan Allah, maka dunia itu adalah musibah dari Allah, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harus kita selalu syukuri nikmat dari Allah, yaitu nikmat kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk menghadapnya, untuk bermunajat kepadanya, untuk duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk berpuasa agar mendapatkan ganjaran-ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang patut selalu kita syukuri dan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam, itu mereka ketika selesai melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yaitu membangun Ka'bah. Kita baca di surat Al-Baqarah bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Mereka berdua membangun Ka'bah atau membangun ulang Ka'bah. Karena diriwayatkan Ka'bah itu yang pertama kali membangunnya adalah malaikat. Ada lagi yang mengatakan tidak, Ka'bah itu yang pertama kali membangunnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim bukan orang pertama kali yang membangun Ka'bah, melainkan mengangkat pondasi yang sudah ada. Itu Nabi Ibrahim. Makanya Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimun qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah. Bukan bangun dari nol, bukan, tapi mengangkat pondasi Ka'bah. Berserta ditemani, dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Selesai mereka berdua membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim menghadap kiblat,
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ibadah kami. Jadi setelah kita diberikan oleh Allah taufik untuk beribadah kepadanya, melaksanakan yang sudah diwajibkan oleh Allah, harus kita sering-sering minta kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 29 hari kita puasa atau ini hari ke-29. Besok bisa 30, bisa 1 Syawal. Lihat nanti malam pengumuman isbat. Alhamdulillah, 1 bulan full kita insya Allah puasa di bulan suci Ramadan. Maka pantasnya kita ketika selesai bulan Ramadan mengangkatkan tangan meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ini ibadah. Ibadah yang sepele, ibadah yang banyak masih kekurangannya, yang tidak sempurna, yang mana ini juga nikmat darimu ya Allah, berkat taufik hidayahmu ya Allah, kami bisa beribadah. Tolong terima ibadah kami agar kami menjadi hamba yang dekat denganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap selesai ibadah kita doa, minta sama Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk cara kita mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu beribadah. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, fa idza faraghta fansab. Kalau kau selesai melakukan satu ibadah, fansab, maka mulailah ibadah yang lain. Mulai ibadah yang baru. Alhamdulillah, termasuk nikmat yang besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allah permacamkan bentuk ibadah agar kita dekat dengan Allah. Kita kalau nak dekat dengan Allah, ada ibadah salat. Salat ada qobliyah, ada ba'diyah. Salat pun bukan hanya salat itu aja. Ada salat sunnah-sunnah. Kemudian ada ibadah puasa. Ada ibadah zakat bagi yang wajib. Ada ibadah haji umroh bagi yang mampu. Ada ibadah sedekah. Ada ibadah senyum kepada saudara seagama. Ibadah membantu orang lain. Ini bentuk macam ibadah yang sangat banyak sekali jalan agar kita dekat dengan Allah, peluang yang Allah buka agar kita bisa lebih dekat dengan Allah, termasuk kelebihan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di salah satu hikamnya, beliau berkata, alima minka wujudal malal falau wana lakat ta'at. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Allah tahu kalian itu cepat bosan wahai manusia. Allah tahu kita ini cepat bosan. Cepat bosan. Oleh karena itu Allah perbanyak cara agar kita bisa dekat dengan Allah. Allah perbanyak. Bukan jadi ibadah di dalam syariat Nabi Muhammad bukan hanya sholat saja, bukan. Bukan hanya iktikaf di masjid, bukan. Misalkan yang bisa iktikaf seharian di masjid itu ibadah biar dekat dengan Allah. Yang nggak bisa iktikaf seharian di masjid, jam 7 harus kerja mencari nafkah yang halal, itu juga ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Yang tidak bisa, yang tidak mampu zakat, yang zakat ibadah kepada Allah. Yang tidak mampu zakat, sedekah ibadah kepada Allah. Seterusnya, masyaallah hadirin. Jadi banyak macam jalan menuju kepada Allah, dan ini kata Imam Ibnu Athaillah karena Allah tahu kita mudah bosan, makanya Allah perbanyak macam cara ibadah agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk daripada rahmat sayang Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kita selesai bulan suci Ramadan, maka kita lihat apa ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah bulan suci Ramadan. Apa ibadah? Kita cari. Karena tidak dianjurkan, kurang bagus, tidak bagus orang yang di bulan suci Ramadan luar biasa. Di bulan Ramadan ini anak soleh misalkan, tapi pas selesai bulan Ramadan hilang anak solehnya. Nah, itu tidak bagus juga.
Bulan Ramadan kita baca Al-Quran terus, rapi, Al-Qurannya bersih. Selesai bulan Ramadan mulai berdebu lagi Al-Quran. Kenapa berdebu lagi? Tidak pernah disenggol. Walaupun misalkan, banyak yang bertanya, Habib gimana? Kalau selain bulan Ramadan kami nggak bisa banyak baca Al-Quran seperti di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Karena memang bulan Ramadan bulan khusus untuk membaca Al-Quran. Ulama-ulama dulu itu kalau di selain bulan Ramadan mereka sehari, Al-Imam Asy-Syafi'i itu diriwayatkan beliau sehari hatam sekali. Sehari hatam sekali Imam Syafi'i. Kalau masuk bulan Ramadan beliau hatam sehari 2 kali. Jadi memang ulama-ulama dulu itu ketika masuk bulan Ramadan beliau mereka lipat gandakan dalam membaca Al-Quran. Nah, tapi bukan artinya ketika keluar bulan suci Ramadan sudah lebong pre baca Al-Quran tidak. Tetap kita selalu dianjurkan untuk membaca Al-Quran walaupun misalkan tidak bisa semaksimal, tidak bisa sebanyak ketika di bulan suci Ramadan. Paling tidak 1 hari lewat beberapa ayat di dalam hati kita agar kita merasakan ketentraman jiwa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Jadi bulan Ramadan selesai, tapi baca Al-Quran itu tidak selesai. Kita merasakan ketentraman jiwa yang luar biasa di bulan Ramadan. Salah satu penyebabnya karena kita membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran akan merasa ketentraman jiwa yang luar biasa. Dan ketentraman jiwa ini apa ketentraman jiwa itu? Ada yang bertanya mungkin apa sakinah, ketentraman jiwa ketika kita baca Al-Quran. Terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Dan Nabi sendiri yang menafsirkan apa itu ketentraman jiwa. Ternyata ketentraman jiwa yang kita rasakan ketika membaca Al-Quranul Karim yaitu adalah malaikat yang mendekati kita. Orang yang baca Al-Quran itu didekati sama malaikat. Terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr. Sahabat Usaid bin Hudayr itu kata beliau, pernah suatu malam aku lagi sholat malam baca surat Al-Baqarah. Pas beliau lagi baca surat Al-Baqarah, akhirnya tiba-tiba kudanya teriak-teriak, kudanya mengking-mengking, kuda ngamuk-ngamuk, kayak ada yang ditakuti. Sahabat ini Usaid bin Hudayr beliau mengatakan, aku kepikiran anakku. Anakku bernama Yahya, anak beliau. Anakku tadi tidur di dekat kandang kuda. Yang namanya rumah wong dulu kan. Ada besar katik garasinya untuk kuda itu. Ya kuda di situlah istilah. Jadi beliau kepikiran takut kudanya ngamuk, anak kecil kena kuda. Bisa mati anak. Akhirnya beliau stop baca surat Al-Baqarah tadi. Ketika beliau stop membaca, kudanya diam. Tidak berhamuk lagi. Beliau baca lagi, kudanya berhamuk lagi. Akhirnya kata beliau, aku tutup Al-Quran karena takut anakku. Kenapa? Beliau ambil anaknya dan beliau periksa, ada apa kuda ini? Pas beliau keluar ke tempat kuda, ternyata di atas rumah beliau ada kayak lampu gantung begitu. Terbuat dari cahaya. Lampu, kayak lampu gantung kindil. Di riwayat hadis disebutkan kindil kayak lampu gantung, tapi dari cahaya. Di atas rumah sahabat Usaid bin Hudayr. Ini cerita diriwayatkan oleh ulama hadis di dalam kitab mereka. Salah satu yang menukilnya ayah dari guru kami Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau. Lampu di atas rumah sahabat Nabi Usaid bin Hudayr. Lampu gantung, bentuk kayak lampu gantung tapi dari cahaya. Itu lampu pas posisinya di atas rumah beliau. Oh, kata sahabat Usaid, ini berarti yang buat kudaku ketakutan. Apa lampu ini? Beliau tidak tahu. Akhirnya beliau cepat-cepat tutup rumah. Subuh beliau keluar ngadep Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menghadap Nabi dan beliau ceritakan kepada Nabi besar Muhammad, kata Nabi Muhammad, tilkal malaikah, tilkas sakinah,
Itulah ketentraman jiwa, itulah malaikat wahai Usaid. Malaikat turun dari langit ke bumi untuk mendengarkan bacaanmu Al-Quran. Kata Nabi, demi Allah, kalau kau tidak stop wahai Usaid, kau baca terus sampai subuh, maka semua orang Madinah akan melihat lampu cahaya yang berada di atas rumah. Jadi bukan kau yang bisa nyingok itu. Kalau kau baca sampai subuh, mau keluar tak sholat subuh, mau nyingok kalau itu. Semua akan melihat malaikat tersebut yang berbentuk cahaya dan bentuknya seperti lampu. Kenapa beliau bisa mendatangkan malaikat? Karena beliau membaca Al-Quran. Dan ini cerita. Ketika dikumpulkan riwayatnya dalam kitab-kitab hadis, bukan hanya terjadi kepada beliau, juga terjadi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ketika mereka lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba di atas rumah mereka ada seperti cahaya dari lampu, dan kata Nabi itu adalah malaikat. Jadi ketentraman jiwa yang kita cari itu bukan di duit, bukan di jabatan, bukan di kenikmatan dunia, melainkan ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi, kalau pengen ketentraman jiwa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan, kita merasakan bulan ini bulan yang spesial, bulan yang beda. Ya, kita merasa tentram, enak. Walaupun banyak masih hal-hal yang ingin merusak ketentraman jiwa kita, tapi tetap kita merasakan hal yang beda. Itu semua berkat salah satunya daripada bacaan Al-Quran. Dan rumah yang di situ ada malaikatnya, malaikat galak mamping di rumah itu. Tadi dengan dia baca Al-Quran. Kita ini sekarang zaman akhir ini karena mata kita banyak maksiat, jadi tidak bisa kita nyengok-nyengok macam itu. Karena waktu kita banyak maksiat. Sahabat Nabi, mereka orang-orang hebat. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad. Mereka melihat Nabi itu menghapus semua hijab yang ada di mata mereka. Ketika mereka melihat Nabi, kotoran mata itu hilang dari mereka. Kotoran itu maksudnya dosa, hilang dengan nyingok Nabi Muhammad SAW. Makanya gampang mereka nyingok malaikat di bocor rumah. Ada sahabat yang bernama Imran bin Husain diriwayatkan sering salaman dengan malaikat. Aduh itu. Tidak heran karena mereka bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman kita di zaman akhir ini kotoran kita, mata kita makin banyak, maksiat makin banyak yang kita jingok, maka kita tidak bisa melihat secara nyata malaikat yang mendekati kita. Akan tetapi jangan sedih, ketentraman jiwa tetap kita masih dapat. Cobalah kalau lagi galau, kalau lagi pusing, lagi sumpek, lagi rungsing, jangan cari ke tempat yang lain. Bukalah Al-Quran, kita akan merasakan obat yang luar biasa dari Al-Quran untuk kegalauan kita. Jadi ayo kita bawa ketentraman jiwa ini, malaikat yang sering mampir ke rumah kita di bulan suci Ramadan, karena kita banyak baca Al-Quran, kita bawa ke bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Dan rumah yang sering dibacakan Al-Quran, sering turun ketentraman jiwa, rahmat, malaikat sering turun, itu tentu rumah akan terjaga dan jauh dari setan, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada rumah angker, Ustaz rumah aku angker niat. Kena baca Al-Quran tak pernah, wajar. Rumahnya angker, tak betah di rumah itu karena tak pernah baca Al-Quran, wajar. Isinya jadi setan kan, kata malaikat. Tapi rumah yang di situ dibacakan Al-Quran, dijadikan tempat buat ibadah, dan ini dianjurkan. Ini ada arahan dari Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, la taj'alu buyutakum kubura. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah sama sekali dijadikan buat ibadah. Jangan, kata Nabi. Sholat ada sholat-sholat yang kita sholat di rumah, tentunya bukan sholat fardu, karena sholat fardu lebih afdal berjamaah di masjid, kan begitu. Tapi selain sholat fardu, selain sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, kita dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah. Kalau kita yakin kita bisa sholat di rumah. Sholat witir di rumah, kalau selain bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan kita berjamaah di masjid. Sholat duha, kasih jatah di rumah. Begitu. Jadi kata Nabi, lakukanlah ibadah kalian juga di rumah.
Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, angker. Ya, gitu. Baca Al-Quran, ada di masjid, tadarusan, ada juga di rumah. Biar apa? Biar rumah kita juga menerima rahmat, menerima sakinah, ketentraman yang Allah turunkan ke dalam tempat-tempat yang sangat baik. Jadi, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa merasakan terus ketentraman jiwa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan, maka kita bawa ibadah-ibadah ini ke bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Dan salah satu daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala selesai bulan suci Ramadan, tentunya di bulan lain, di hari lain juga diwajibkan, cuman ketika di lebaran, di bulan Syawal, di hari lebaran lebih sangat diwajibkan, yaitu adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Menyambung tali silaturrahim di setiap waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengancam untuk orang yang tidak menyambung tali silaturrahim, untuk orang yang suka memutuskan tali silaturrahim. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi, tidak akan masuk surga. Tentunya kata ulama, tidak akan masuk surga di sini artinya tidak akan masuk surga pertama kali atau bareng Nabi Muhammad. Tidak langsung masuk surga, tapi dicuci dulu di api neraka, yaitu orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Yang suka memutuskan tali silaturahim, kata Nabi, tidak akan masuk surga pertama kali, tapi dibasuh dulu, dicuci dulu di api neraka. Ini ancaman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dari Nabi. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim tidak langsung masuk surga. Nah, jadi kalau kita ibadahnya rajin, misalkan sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia suka memutuskan tali silaturahim, berarti itu semua dan dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia tidak kena dosa meninggalkan sholat, dia tidak kena dosa meninggalkan puasa, dia tidak kena dosa meninggalkan zakat, tapi dia masuk neraka dengan dosa memutuskan tali silatur. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Di hadis lain, beliau bersabda, Innar rahmah la tanzidu ala qawmin fihim qati'u rahim. Kata Nabi, rahmat dari Allah tidak akan turun ke satu tempat yang mana di tempat itu ada orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi silaturahim ini, orang yang suka memutuskan tali silaturahim itu wong yang bawa sial. Wong yang bawa sial. Kenapa bawa sial? Karena kata Nabi, kalau dia berada di satu tempat, tempat itu tidak kebagian rahmat dari Allah. Rahmat udah nak turun, dan tahunya di situ ada salah satu orang yang suka memutuskan tali silaturahim, maka rahmat itu tidak jadi turun. Balik lagi. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim pembawa sial. Dan ulama mengatakan, coba perhatikan sabda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, di tempat yang ada pemutus tali silaturahim tidak turun rahmat. Padahal kita nggak, misalkan, insya Allah nggak ada di tempat ini. Padahal di tempat tersebut cuman dia saja yang memutuskan tali silaturahim. Tapi lihat musibahnya semua kena. Bayangkan apa yang Allah siapkan untuk orangnya itu. Jadi kalau orang lain yang duduk sama dia tidak dapat rahmat dari Allah, apalagi dia. Bukan cuma tidak dapat rahmat, tapi Allah siapkan azab yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak. Bahkan ada sebagian ulama, masyaallah hadirin, mengumpulkan hadis-hadis satu kitab yang isinya ancaman dan anjuran dari Nabi untuk kita menyambung tali silaturahim. Dikata Nabi, tidak masuk surga pertama kali orang yang nyambung tali silaturahim. Tapi lihat hadis yang lain. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kata Nabi, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah,
dan ingin diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, nikmat dunia dia dapat semua, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silatur. Ini janji dari Nabi. Pengen umur panjang berkah, kita tuh minta sama Allah umur panjang tapi berkah, Pak. Kalau cuma minta umur panjang tidak berkah, buat apa? Nambah-nambahi dosa. Apa maksudnya umur panjang berkah? Maksudnya umur panjang berkah, umurnya tadi kita buat untuk taat kepada Allah. Itu arti keberkahan. Ketika kita minta, ya Allah berikanlah kami umur panjang yang berkah. Artinya, selain kita minta umur yang panjang kepada Allah, kita juga minta taufik hidayat agar umur yang panjang tadi bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika minta rezeki sama Allah yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah. Apa maksudnya rezeki yang berkah? Rezeki yang tidak menghambat agar kita bisa terus beribadah kepada Allah. Kalau banyak duit, banyak rezeki tadi, tapi tidak puasa, tidak sholat, buat apa? Rezeki yang tidak membawa berkah itu jadi malapetaka buat kita. Diriwayatkan, ada satu sahabat ini diriwayatkan kata ulama, munafik, datang ke Nabi, minta doa, ya Rasulullah, doakan biar aku kaya. Kalau aku kaya ya Rasulullah, ini biasa janji uang belum punya duit. Kalau aku kaya, aku nak nyumbang, aku nak ini. Janji uang belum punya duit. Kalau lah punya duit, kadang lupa sama janji baik tadi itu. Ya Allah, doakan aku. Ya Rasulullah, doakan biar aku kaya. Kalau aku kaya ya Rasulullah, aku akan bersedekah, aku akan menyupport dakwahmu. Nabi tahu, ini wong tidak bisa untuk kaya. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, terkadang kata Nabi, ada beberapa hamba yang sengaja Allah miskinkan atau Allah kasih dia secukupnya karena Allah tahu kalau Allah memberikannya lebih, maka orang itu akan bermaksiat kepada Allah. Jadi kata Nabi, ada wong-wong yang Allah tahu kalau dia kebanyakan duit dia tidak sholat, makanya sama Allah duitnya tidak dibanyak karena Allah sayang sama dia. Nah, ini orang tadi datang ke Nabi, maksa minta Nabi berdoa. Nabi kalau sudah ngangkat tangan pasti diijabah sama Allah. Maksa dia, tapi dia tidak nyebutkan ya Rasulullah minta harta yang banyak berkah, tidak. Cuman minta duit harta yang banyak. Nabi ngangkat tangan berdoa, diijabah sama Allah. Ini orang asal tidak punya kambing, tidak punya unta langsung, kambingnya ternaknya makin banyak. Tapi tadi harta yang dia miliki tidak membawa keberkahan. Tadinya dia 5 waktu sholat berjamaah bareng Nabi Muhammad SAW, akhirnya mulai siko ditinggal, tinggal. Mana fulan kata Nabi tak kejiwaan, sibuk ya Rasulullah sama dagangannya, sibuk ya Rasulullah sama binatang ternaknya, dicari sama Nabi. Akhirnya sholat 5 waktu tidak di masjid lagi bersama Nabi Muhammad gara-gara harta yang tidak berkah tadi. Tinggal Jumat masih dia datang seminggu sekali. Akhirnya makin kaya terus, hartanya numpuk karena doa Nabi tadi, dia yang maksud. Numpuk, akhirnya Jumat juga tinggal. Tidak Jumatan bareng Nabi gara-gara harta. Ketika tiba waktu zakat, diminta sama Nabi zakat, tidak galak mengeluarkan zakat. Padahal janjinya tadi bakal mengeluarkan zakat. Ini definisi harta yang tidak berkah. Makanya kalau minta sesuatu kepada Allah, kita minta pakai ditambahkan berkah. Minta rezeki yang banyak ya Allah, tapi berkah. Ya Allah, pengen naik jabatan, tapi berkah ya Allah. Berarti jabatannya tadi akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, minta ini, tapi berkah, umur panjang. Jadi Nabi besar Muhammad SAW, beliau menjanjikan orang yang menyambung tali silaturahim akan Allah berikan keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Kurang apa? Keberkahan umur dan keberkahan
rezeki. Nah, cuman jangan kita pikir keberkahan umur, panjang umur yang dimaksud Nabi mesti umurnya 100 tahun ke pucuk idah. Yang dimaksud Nabi keberkahan. Begitu. Jadi kayak, oh tidak benar hadis itu berarti ngapo. Ini aku kenal kawan aku. Nyambung tali silaturahim tapi meninggal muda. Tidak. Bukan itu maksud Nabi Muhammad. Tapi yang dimaksud oleh Nabi keberkahan umur. Ada orang itu Pak, yang umurnya itu pendek tapi manfaatnya luar biasa. Salah satu contohnya Imam kita, Imam Syafi'i, yang apa namanya kita ikuti mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, itu umurnya 55 tahun cuma. Cuma 55 tahun. Meninggal, meninggal di usia 55 tahun. Tapi lihat karangan yang beliau tinggalkan. Berjilid-jilid. Lihat murid-murid yang beliau tinggalkan. Pemikiran yang beliau hasilkan dari Al-Quran dan hadis yang sampai sekarang kita amalkan. Itu dari orang yang umurnya cuma 55 tahun. Al-Imam An-Nawawi, termasuk pembesar ulama di mazhab Asy-Syafi'i, itu meninggal umurnya tidak sampai 45 tahun. Bahkan belum sempat kawin. Belum sempat kawin. Imam Nawawi belum sempat kawin. Belum 45 tahun meninggal. Tapi karya yang beliau tinggalkan itu banyak sekali. Bahkan ada ulama baru-baru ini yang menghitung karya Imam An-Nawawi, itu mereka katakan, kalau umpama Imam Nawawi dari baru lahir, ini dari baru lahir, ini umpama. Dari baru lahir langsung nulis karangan, sampai beliau meninggal, itu per hari berarti Imam Nawawi menulis 16 lembar. 16 lembar sampai 18 atau 20 lembar. Ini dibagi semua. Jadi semua karyanya dikumpulkan, dihitung berapa lembar dan dibagi ke umur beliau yang tidak sampai 45 tahun. Jadi umpama Nawawi kita hitung dari baru lahir langsung menulis mengarang, maka per hari yang dia karang yang dia tulis 16 sampai 18 lembar. Padahal kan tidak mungkin. Beliau masih kecil, terus belajar dulu. Kapan-kapan ngarang itu? Mungkin umur 15 tahun, mungkin umur 20 tahun, gitu. Artinya tidak sampai 30 tahun itu semua karya beliau tulis. Itulah keberkahan umur dari Allah. Keberkahan rezeki juga begitu. Betapa banyak orang yang tidak terlalu kaya, tapi harta yang dia miliki dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Ada orang kaya nih kan, pelitnya luar biasa. Daun itu. Kaya. Gitu, kurang apa lagi? Masih menambah harta, masih nak korupsi, pelitnya luar biasa. Luar biasa. Itu juga jadi semua contoh ada di depan kita. Nah, makanya jaminan dari Nabi Muhammad untuk orang yang menyambung tali silaturahim, kata Nabi, umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah. Jadi barang siapa, kata Nabi, yang ingin diberkahi umur dan rezekinya oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, kita pas di momennya ini. Dan silaturahim pun menyambung tali silaturahim bukan pas lebaran, pas lebaran datang bibi yang setahun tidak pernah dia jenguk. Jangan. Hari lebaran kita datangi, setelah lebaran dia juga kita kunjungi. Kita punya orang tua, kita punya bibi, punya mama yang misalkan apa namanya butuh diperhatikan, jangan sampai lewat 1 bulan tidak kita perhatikan. Jadi jangan hanya di lebaran gitu. Ada orang kan datangnya pas lebaran, setahun sekali ke bibi aja. Tidak. Terus sambung tali silaturahim. Tapi momennya memang pas di bulan Syawal, pas lebaran. Kalau lebaran dia udah nyambung tali silaturahim, apalagi di bulan lain. Jadi termasuk agar kita merasakan apa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan kita laksanakan, kita jalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Salah satunya menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Nabi besar Muhammad SAW itu orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Jangankan pamannya, jangankan bibinya, jangankan keluarganya,
teman dari istrinya, teman dari Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi, itu masih sering disambung sama Nabi dengan hadiah. Nabi sering, kata Siti Aisyah, nyembelih kambing. Habis nyembelih kambing, apa namanya, kambing tadi Nabi kirimkan ke perempuan-perempuan. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan-perempuan ini yang kau berikan kambing ke rumah-rumah? Kata Nabi, itu kawan Khadijah. Itu kawan Khadijah. Jadi ada beberapa orang yang lebih diwajibkan lagi kita untuk menyambung tadi silaturahim. Selain keluarga, salah satunya kerabat orang tua kita. Maaf, teman orang tua kita. Jadi kata Nabi dalam satu hadis, termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kita sambung teman-teman orang tua kita. Jangan kita lupakan. Yang galak datang, yang galak duduk sama orang tua kita, jangan kita lupa, kita datangi. Itu termasuk menyambung tali silaturahim. Jadi teman istri beliau, Sayyidah Khadijah, itu masih terus disambung silaturahimnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kerabat-kerabat Nabi. Tentunya masyaallah hadirin, menyambung tali silaturahim tidak mesti pakai duit, tidak mesti pakai hadiah, tidak. Dengan sapaan, dengan kita datangi, kalau ada rezeki kasih hadiah, itu lebih menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa menyambung tali silaturahim kita, sehingga insya Allah ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua upaya usaha kita di bulan suci Ramadan, sekecil apapun itu, sekurang banyak masih kurang ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tadi caranya itu tadi, selesai Ramadan kita laksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan harapan ibadah Ramadan kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.